Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umurin wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada dan juga para ibu-ibu jemaah yang hadir di studio yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita kembali dipertemukan melalui layar TVRI Sumatera Selatan dalam acara Hikmah Ramadan. Acara yang setiap sore kami hadirkan untuk menjelang berbuka puasa. Dan insya Allah pula acara ini selalu memberikan pencerahan bagi kita mengenai agama Islam dan juga di bulan suci Ramadan. Hari ini kita dipertemukan di hari ke-27 Ramadan 1447 Hijriah. Insya Allah kita berdoa dan berharap pada Allah agar kita semua diberikan kesehatan, agar dapat menuntaskan ibadah puasa tahun ini. Dan yang pasti kita juga termasuk orang-orang yang bertakwa dan kembali ke fitrah nantinya. Di penghujung ini sudah mulai terasa. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Tidak semua orang yang untung ya. Ini untung dalam arti bukan bahasa yang biasa kita dengar dagang, tidak. Tapi untung dan rugi ini adalah kiasan bagi kita orang-orang yang mendapatkan berkah, mendapatkan ampunan, mendapatkan yang terbaik harapannya dari ibadah puasa. Tapi banyak yang merugi. Nah itu kita akan bahas bersama-sama petang hari ini bersama narasumber kami yang sudah kami hadirkan, yakni Al-Ustadz Haji Slamet Hasan, Sarjana Agama, seorang mubalik. Beliau juga sehariannya adalah di kantor urusan agama, Sako ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Bukan cak lesunan, cak puasunan ya? Insya Allah puasa kita semua hari ini. Iya, kalau di ujung-ujung tuh bawa lesu tuh wajar. Tapi bagi ibu-ibu lah di ujung-ujung cerah galau, THR lah cair galau. Artinya ketupat lah siap, opor lah nunggu. Itu kalau bedanya dengan kita apa ya, Ustaz ya? Iya. Kita kari baik gitu nih, kari makan. Baik, yang ada ini ibu-ibu yang seragamnya sudah, wih keren-keren. Pantas kalau nak beli warnanya habis galau. Lah diborong. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Shiratal Mustaqim ya, dari Tigoilir. Ya Bu ya? Oh, Tigoilir. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ya, di rumah laman untuk buko? Apa dia? Sri Kayu apa laksan di rumah? Oh, tekwan. Oh, lado gak lo. Jadi laki atau anak lah beres kalau di rumah ya? Ya aman lah Bu, itu yang diharapkan juga oleh di rumah bahwa ibu-ibu terjingok terjonon di TV ini lado di TVRI Sumsel ya. Dan pemirsa kami informasikan bahwa hari ini beduk azan maghrib tanda waktu berbuka puasa akan berkumandang pada pukul 18:16. Jadi masih lama, aman lah itu kita ya, masih lama 18:16. Sekarang baru jam berapa yang pajak kita lewati ya. Baik, sebelum kita membahas tema ini, kita akan menyimak dulu secara seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Andriani SM, akan membacakan surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi setelah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Qori Andriadi SM Surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 136. Mudah-mudahan kita semua yang dari tadi sudah khusyuk menyimak, mendengar, mendapatkan limpahan barokah Allah SWT. Amin dan alamin. Baik, kita kembali di acara Hikmah Ramadan, sucikan hati. Sekali dong, Hikmah Ramadan, Sucikan hati. Nah, wajah ibu sumringah lah disorot oleh kamera. Ada cucung nengok di rumah kan. Nah, nyai aduh masuk TV. Iya kan ada cucung kan sudah ya? Ah, iya makanya. Ah, ya itu ada rasa senang. Iya Ustaz ya. Ibu-ibu ini majelis taklim ini selalu aktif. Mengikuti majelis taklim dan bahkan jangan-jangan setiap kelurahan apa ada kan lah MT-nya atau setiap masjid ya? Ada kan, alhamdulillah ini juga bagian daripada syiarnya. Nah, Al-Ustadz Haji Slamet Hasan Sarjana Agama ini adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Seperti apa dan apa maksudnya orang yang merugi di bulan Ramadan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu majelis taklim Shiratal Mustaqim. Ya. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah bahwasanya hari ini kita masih menerima nikmat-nikmat Allah. Ya. Oleh karena itu jangan pelit lisan kita untuk memujinya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi tema kita hari ini orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Jadi, pertama kita tentu bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya kita ini masih dipertemukan oleh Allah SWT di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Itu yang pertama. Oleh karena itu sudah seharusnya ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini, walaupun ini sudah di ujung, Pak, ya, artinya konsentrasi mungkin sudah mulai berubah ya. Ada yang ngejo ke isi gelok, ya, mungkin ya ngejo ke baju baru, ngecat rumah baru dan lain sebagainya ya. Jadi memang disadari atau tidak, memang inilah kondisi kita. Masih banyak di antara kita itu sebenarnya yang mengukur hari kemenangan itu dengan hal-hal yang serba baru. Ya. Padahal hakikat di dalam merayakan hari kemenangan itu, kita itu gembira, bahagia karena masing-masing kita telah memiliki jiwa yang baru. Karena insya Allah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebagaimana janjikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, artinya berangkat dari keimanan
Ya, itu modal yang pertama. Dan karena keimanan, bukan karena yang lain. Kemudian wahtisaban. Wahtisaban itu artinya penuh kecermatan. Ya, memahami apa itu rukun puasa, sunnah-sunnah dalam berpuasa, makruh-makruh dalam berpuasa. Kemudian adab-adabnya dijaga, termasuk tahu pembatal-pembatalnya. Nah, jika ini yang kita laksanakan, puasa semacam ini, insya Allah, ini yang dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ya. Nah, cuma dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil kita, ibu-ibu, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dosa besar kita, tentu kita harus bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa kita sama kita tentu kita harus saling memaafkan terlebih dahulu. Jadi dalam interaksi sosial, baik sengaja ataupun tidak, besar atau kecil, pasti kita pernah melakukan tindak kesalahan. Ya. Oleh karena itulah momen merayakan hari kemenangan itu sebenarnya kita menang karena kita telah melawan hawa nafsu kita masing-masing. Kemudian Allah telah mengampuni dosa kita. Tinggal kita dan kita itu saling memaafkan. Ya, kalau urusan kita bertetangga ini yang paling sulit sebenarnya dijaga. Kalau kita hubungan kita, vertikal kita kepada Allah SWT relatif mudah sebenarnya. Tiba waktu sholat, kita sholat. Tiba puasa, itu puasa. Ya. Nah, yang sulit ini jaga hubungan baik dengan tetangga. Ya. Kadang gara-gara cucuran banyu atap, tidak teguran. Ya. Gara-gara cucung kita bala misalnya, laju tidak teguran. Nah, itu biar clear semacam itu. Nah, dalam hal ini tadi saya katakan kita harus bersyukur pada Allah. Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Cuman pertanyaannya, kita ini termasuk yang beruntung atau sebaliknya yang merugi. Nah, itu pertanyaan di situ. Nah, pertanyaan siapa sebenarnya orang yang merugi selama Ramadan? Pertama, ya, orang yang merugi selama bulan Ramadan itu adalah mereka, ya, yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tapi menganggap bulan Ramadan itu seperti bulan biasa. Ya. Dianggapnya bulan biasa sehingga tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk meningkatkan amalia, ya, selama bulan suci Ramadan itu. Nah, ini kelompok orang yang merugi. Jadi dia selesai Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah ruginya. Ya. Padahal kita dari bulan Rajab, ya, sudah berdoa kepada Allah minta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tapi begitu tiba dipertemukan oleh Allah, tapi kita tidak mau maksimalkan, ya, waktu-waktu yang baik yang berharga selama di bulan Ramadan. Jadi tidak ada hari yang istimewa sebenarnya kecuali hari-hari yang ada selama bulan suci Ramadan. Dan tidak ada waktu-waktu yang istimewa kecuali waktu-waktu selama ada di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi kalau bulan Ramadan itu perasaan kita ini sibuk kalau Pak Bu. Ya. Dengar-dengar jam. Ya, dengar-dengar jam. Kemudian insya Allah bulan Ramadan biasanya keimanan kita naik Bu, ya. Ya. Seperti itu. Naik. Bahkan hanya di bulan Ramadan biasa itu kita benar-benar rindu dengan yang namanya azan maghrib, Pak. Iya. Ya, Nah, itu favorit, Pak. Ya, baru mecah sahur, langsung nengok jam berapa lah kaget buku kaget. Nah, itu sakingnya kita itu, ya. Nah, itu. Nah, jadi kita jangan sampai menjadi orang yang merugi. Begitu Ramadan selesai, tapi kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya katakan betapa ruginya kita. Ya, itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi, Ramadan dianggapnya seperti bulan biasa. Rutin. Padahal Ramadan ini ketika kita mengamalkan satu amalan sunnah, itu dicatat seperti amalan wajib. Dan kita melaksanakan amalan wajib, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebanyak 70 kali lipat. Ya, seperti amalan wajib di luar Ramadan, ya. Jadi subhanallah. Jadi Allah memang memberikan bonus pahala yang luar biasa. Tinggal lagi kita mau maksimalkannya atau tidak. Nah, itu. Kalau kita memang benar-benar mau manfaatkannya, insya Allah kita tercatat menjadi orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, kalau kita anggap Ramadan seperti biasa, banyak itu hidup baik misalnya, itu kan
Ya, seperti itu tentu kita termasuk orang-orang yang merugi gitu, Merugi. Bang. Ya. Ya. Itu mungkin sementara. Ya, jadi yang merugi itu kalau ditarik poin-poin tadi kan memang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang istimewa ini kan. Iya. Itu salah satu yang dijelaskan oleh Ustadz tadi ya. Dan yang menganggap datangnya Ramadan biasa seperti bulan-bulan yang lain. Iya, Padahal merugi. keistimewaannya sudah jelas kan. Berlipat ganda pahala, Allah akan melipatkan semua amal ibadah kita dan insya Allah kita juga nanti banyak dapatkan bonus. Dapat gaji, dapat bonus biar senang ya dah. Apalagi kalau pahala bonus loh dilipat gandakan ya Bu ya. Ibu-ibu lah siap nak bertanya? Siapa kira-kira? Bertanya dulu ya. Oh belum, kakek sabar dulu. Boleh ingat ke pertanyaannya dulu, kakek baru kita punya kesempatan. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikutnya bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Baik, terima kasih masih di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Ibu-ibu yang ceria masih di Majelis Taklim Shiratal Mustaqim. Insya Allah selalu ditunjuki jalan yang lurus ya. Itu yang kita harapkan sebagai manusia. Bu, sini apa sana nak tanya dulu. Oh, sini lu. Ayo diaturi. Siapa? Mikrofonnya sudah ada. Sebutkan nama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramza, wakil dari Majelis Taklim Shiratal Mustaqim yang beralamat di Kelurahan 3 Ilir, Palembang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan bahwa tadi seperti disampaikan Ustadz bahwa orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan, yang pasti itu adalah orang-orang yang meninggalkan puasa, tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, orang-orang yang tidak berpuasa, Allah menjanjikan azab atau siksa yang pedih di akhirat nanti. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa itu ketika semasa hidup, masih hidup sekarang ini, apakah ada balasan atau ancaman dari Allah? Tidak harus menunggu di akhirat, ketika dia masih hidup, apakah Allah sudah memberikan balasan atau ancaman untuk mereka-mereka yang meninggalkan puasa? Itu saja Ustadz yang ingin saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak berpuasa, lalai, baik sengaja maupun tak sengaja, tapi kayaknya ada pertanyaan sengaja Bu ya, sengaja meninggalkan puasa. Mana Ustadz kira-kira ancamannya? Jadi puasa ini kan kita ketahui adalah rukun Islam. Ya. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan, ya, yang keempat. Jadi puasa ini diwajibkan atas individu, ya. Dan kalau kita lihat Al-Baqarah 185 itu, Bu, puasa ini ibadah klasik sebenarnya, bukan ibadah yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa juga adalah ibadah yang menjadi hobi, ya, dari para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Mereka berpuasa karena memang puasa ini kan luar biasa, mendidik kita supaya jujur, disiplin, sabar, kemudian ada rasa empati, ya, mau berbagi, itu diharapkan kan seperti itu. Dari luar biasa. Nah, berkaitan tadi apakah ada azab, ya, yang diturunkan oleh Allah untuk orang yang meninggalkan puasa secara sengaja di dunia ini, kan seperti itu, ya. Iya. Jadi begini, Bu, kalau saya melihatnya balasan-balasan bagi orang yang meninggalkan hukum-hukum Allah itu ya tentu ada, ya.
baik di yang jelas di akhirat nanti kan ya. Di dunia ini mungkin ada, cuman mungkin bentuknya bukan seperti apa namanya disambar petir misalnya kan, bukan ya, tapi mungkin boleh jadi dia diberi kesehatan oleh Allah terus ya, diberi harta yang banyak, tapi kesemuanya itu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi dia itu ya. Harta, pangkat, kedudukan yang mungkin dia peroleh itu tidak mendatangkan keberkahan, tidak membawa dia bahagia. Itu mungkin salah satu azab juga Bu ya. Karena bagi kita ini yang beriman ini kan sebenarnya bukan sedikit atau banyak yang kita peroleh, bukan lebih atau kurang, tapi bagaimana kita mensikapi nikmat tersebut. Nah, orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan syariat, yang jelas itu bentuk kesombongan, Bu. Ya. Jadi hakikat kesombongan itu sebenarnya menolak nilai-nilai kebenaran yang datangnya dari Allah. Puasa itu sudah jelas dalilnya ya. Al-Baqarah 183 kan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa karena puasa juga telah dilakukan oleh umat terdahulu. Tapi ini tadi memang di ayat itu kan dikatakan ya ayyuhallazina amanu kan tuh ya. Hai orang-orang punya iman, tidak ada yang mau iman. Nah itu. Jadi kalau dia tidak puasa mungkin dia muslim, tapi imannya itu kan mungkin ya, belum merasa terpanggil ya. Jadi puasa sifatnya universal, kemudian kewajibannya atas individu. Tapi ada juga Bu sebenarnya orang yang memang mendapat rukhsah atau keringanan untuk tidak puasa. Jadi jangan dicap kaget dapat azab kamu kalau tidak puasa ya. Kan jelas di Quran juga dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ya 'ala ta'am miskin. Bagi yang mereka yang secara fisik mungkin tidak mungkin untuk berpuasa seperti manula, kemudian punya penyakit yang permanen yang mungkin harapan untuk sembuhnya itu tidak ada. Nah, mereka ini dapat keringanan untuk digantikan fidyah saja, Bu. Jadi itulah jawaban kami Bu ya. Kalau umpama dikatakan ada azabnya dunianya, ada, cuman mungkin bentuknya bukan berupa ada sajalah mungkin ya. Ada. Dicabut keberkahan ya dari umurnya itu bisa jadi atau hartanya dan lain sebagainya itu ya. Nah, mungkin itu ngeri itu malah dicabut keberkahan tuh ya. Nah, padahal kita hidup nyari berkah kan. Benar. Rezeki dicari berkahnya. Alhamdulillah. Dengan orang tua tuh dicari berkahnya. Berkeluarga dengan laki cari berkahnya. Malah dicabut berkahnya. Apa yang didapat lagi? Nah, manalah. Jadi itu macam-macam bentuknya yang kita tidak tahu mungkin bagi yang melalaikan puasa. Dan satu lagi garis bawah dari Ustadz yang ngomong ayat itu kan hai orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak berpuasa itu tidak terpanggil masuk golongan itu mungkin sombong. Kan? Sombong dan sombong. Silakan ada yang lain dari sini mungkin. Ibu silakan Ibu. Diatur ini. Langsung kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak? Dah dibantu loh, Bu. Bentar. Mikrofon dibantu itu. Mungkin tidak sengaja ya kepencet karena puasa ya. Iya. Apa suaranya agak kecil ya? Biasa kalau nah. Ulang Bu ya. Ulang aja Bu. Ya. Ulang nih Bu. Ulang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Siratul Mustaqim Kelurahan 3 Ilir. Mau bertanya tadi ya. Tadi Ustadz cerita tentang untung rugi berpuasa. Iya. Nah, apa untung ruginya kami sebagai ibu-ibu ini kalau sudah subuh kami kan sholat subuh di musola, sudah itu kami ngaji bersama, sudah itu kami pulang tidur. Nah, sudah tidur sebentar, pekerjaan rumah, sudah agak siang kami tidur lagi. Daripada kami ngobrol, ngerumpi katanya berdosa kan. Tuh, ghibah, nah itu untung apa rugi bagi kami? Tidur, keluar dari rumah. Itulah pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu merasa untung apa rugi itu?
Ibu merasa untung apa rugi itu? Iya, Ustaz ya. Lah pacak dibaca, ibu juga merasa untung apa rugi kan itu. Nimbang dewek. Nimbang deh, pacak. Silakan, Ustaz. Ya jadi begini, puasa ini kan harusnya tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, baik itu berkait dengan pekerjaan ataupun yang lain-lain kan Bu ya, seperti itu. Nah apa yang sudah Ibu lakukan, ya sebenarnya sudah jadi rutinitas ibu-ibu di majelis taklim mana saja itu sebenarnya ya. Banyak di masjid-masjid itu kalau subuh itu giliran ibu-ibu tadarusan. Begitu sampai jam 8 dan lain sebagainya itu. Ya itu baik Bu, kegiatan seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan lagi bahwa termasuk orang yang merugi itu kalau dia ketemu dengan Ramadan, Al-Qur'annya tidak pernah dibaca. Nah itu rugi karena Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Qur'an. Ya. Karena bulan Ramadan ini Allah pilih sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ya, kami pilih bulan Ramadan itu sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau dibuat pertanyaan Kando, mana yang diutamakan selama Ramadan ya? Kajian atau baca Al-Qur'an? Ya. Banyak mengatakan banyak baca Qur'an daripada kajian. Nah, semacam itu. Kenapa? Dalam banyak riwayat malaikat Jibril itu turun setiap Ramadan untuk menyimak bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menjaga istilahnya itu validitas ya bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah ini yang istimewa lagi. Sebenarnya tidak ada alasan kalau kita tidak baca Quran selama Ramadan itu, karena nilai pahalanya itu. Ya. Itu yang dikatakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja ya dari Al-Qur'an ya kitab Allah, maka dicatat ya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu akan beri ganjaran pahala 10 kebaikan. Jangan dikira ketika kita membaca alif lam mim itu satu huruf. Kata Nabi, walakin alif harfan, walam harfan, wa mim harfan. Tapi alif itu satu, lam satu, mim satu. Itu sudah 30 kebaikan. Di luar Ramadan ibu-ibu. Konon lagi kalau di bulan Ramadan. Yang tadi sudah kita sampaikan di awal tadi. Bulan penuh bonus pahala. Ya. Kemudian orang yang baca Quran itu dapat apresiasi dari Rasulullah. Ya. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu itu adalah mereka yang mau mengajarkan Al-Qur'an dan mau membaca Al-Qur'an. Nah, apa itu Al-Qur'an? Buat kita Al-Qur'an ini pedoman hidup. Ya. Dia seperti kompas abadi yang menunjukkan kepada kita dari ketersesatan. Jadi kalau pengen bahagia, pengen selamat, nah pelokilah Quran. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Kan hidup ini kan dua yang cari, bahagia dan selamat. Iya. Kebetulan bahagia. Ustadz Selamat. Nah itu. Selamat tapi tidak bahagia. Iya. Percuma baik Bu. Atau dia selamat, buntu, nah, percuma baik. Iya. Kira-kira macam itu. Nah jadi, tapi pesan saya ya, jangan belajar Al-Quran itu dari translate Latin, Pak. Ya jangan. Ngapa itu Pak Ustadz? Lain itu. Ya, kalau dia di translate Latin itu, ibu-ibu, ya, faktor kesalahannya itu lebih besar, ya, lebih besar lagi, karena memang padanannya beda. Ya, waladdallin. Latinnya waladdallin. Ya. Yasin, ya asin. Nah, rusak maknanya itu. Iya, jadi istilah kita ini tumbur-tumbur kelah dulu selama puasa ini. Iya. Baca Quran. Habis itu baru kaget belajar nian. Undanglah guru ngaji. Ya, seperti itu kan kira-kira. Insya Allah apa yang Ibu lakukan tidak merugi Ibu, imbang. Ada tidurnya kan. Yang penting jangan banyak tidur. Ya. Memang kan banyak hadis yang berseliweran selama Ramadan ini. Salah satunya hadis yang sebenarnya itu hadis dhaif, lemah. Apa kata hadis itu? Sumtu lis-shaim tasbih
wa naumuhu ibadah. Sumtu lis-shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu dianggap tasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya dianggap ibadah. Nah, Maka wajar kalau di masjid musola bulan puasa gelimpangan kalau ya. tidur. Mun ditanya ngapu tidur sunnah. Nah, itu gawat model mah itu. Iya. Nah, jadi kalau banyak itu rugilah kita itu ya. Artinya balik-balik seperti Kanda Ridwan tadi katakan, kita baca introspeksi dewek lah itu. Ya, punya timbangan dewek. Iya. Jadi kalau dulu Al-Quran tuh ada gambar di belakang tuh. Aku masih ingat kecil tuh ya, mulut mangap itu ya. Hurufnya di sini Iya, betul. Roin, Ro, Dal, Zal, Dot. Ada ya Quran dulu. Ya, masih ada sekarang ya? Oh, aku ben enggak katip berarti. Tidak, kalau itu belajar ngaji dulu semua itu. Kalau salah, uji ustadznya, salah, kena tepak gitu. Artinya memang betul-betul kita harus seperti ustadz ngomong tadi, harus ngaji itu jangan pakai Latin. Betul. Pakailah huruf Arab yang betul-betul tepat ya. Itu yang mudah-mudahan kita menjadi benar mengucap ini ya. Sin sa kan itu. Sa kan masih di sini. Masih ingat aku belajar ngaji itu. Ya. Ya, Bu. Benar, Bu ya? Iya. Mana? Nak lanjut lagi? Di sini. Oh, boleh, Ibu. Ibu yang di Bucu sana ya. Boleh, Bu. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rumbia dari Majelis Taklim Sirojudin. Siratul Mustaqim. Berapa ikut Ibu nih MP-nya? Majelis taklimnya banyak. Seragamnya banyak maksudnya. Iya, banyak seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Nama saya Ibu Siti Rumbia dari Majelis Taklim. Siratul Mustaqim. Ya. Kelurahan Tiga Ilir. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Saya ini ingin tanya, katanya kalau puasa tanpa sholat taraweh itu percuma. Oh. Nah, bagaimana pendapat Ustadz? Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa tanpa tarawih itu katanya percuma. Tapi kaget dijawab oleh Ustadz ya. Bentar dulu ya. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan yang jadi bahasan kita sama-sama di petang hari, masih bersama Majelis Taklim Siratul Mustaqim dan Al-Ustadz Haji Slamet Hasan SHG, dan tetap di acara Hikmah Ramadan, sucikan hati. Tadi yang nanyo, ya, nanyonian Bu tadi ya. Iya, ada yang ngomong katanya tidak puasa, tidak do terawih tapi puasa, apa ke itu percuma ya. Nah, maulah itu. Ya. Jadi Bu, Allah itu tidak pernah nyanyiakan amal kita sekecil apapun. Jadi tidak kata istilah percuma sebenarnya. Ya. Karena memang kita kenal tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu Qiyamul Lail namanya, ya Bu ya. Jadi yang jelas rugi baik. Nah, itu seperti judul kita ini, rugi. Orang yang tarawihnya banyak ditinggalkan selama Ramadan ini sebenarnya dia rugi, bukan percuma. Ya. Nah, orang yang tarawih beserta imam baik, kalau umpama tidak selesai itu rugi dia sebenarnya itu. Ada hadis dari Imam Tirmizi mengatakan, ya Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imam ya, hatta yansarifa qama lailah. Barang siapa yang sholat tarawihnya bersama imam sehingga dia sampai selesai, maka dia dicatat seperti sholat semalam suntuk. Nah itu. Kalau dia selesai sama imam, ya seperti sholat semalam suntuk. Ya, pertanyaannya, ada tidak yang betah sholat sampai semalam suntuk? Ya. Kita ngikut tarawih kadang imamnya baca panjang lagi mulai kita gelisah.
Iya. Kadang imamnya disumpahi, gila, mati imam panjang nih bacaan. Nah ya, seperti itu. Makanya imam-imam tarawih yang galak baca surat panjang itu kadang dicireni oleh ibu-ibu. Iya. Nah itu ya. Ya, aku seperti itu di request oleh ibu-ibu. Pak Ustadz jangan lama-lama. Wah, tarawihnya. Alasannya apa? Hah? Alasannya apa? Kita udah enak menjelaskannya. Iya. Ya. Ada yang ngomong jengkul lah kemeng. Nah, itu. ya. Jadi tidak ada istilah percuma, Bu. Yang jelas memang rugi karena memang tarawih itu luar biasa, ya ganjaran pahalanya itu. Karena kalau kita tidak tarawih pun puasa kita itu tetap ya bernilai dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan memang pahalanya itu ibadah puasa itu kita ilmui, ya. Jadi puasa itu bukan asal puasa baik, kan disebutkan dalam hadis qudsi itu kullu amal ibni Adam, setiap amal itu balik kepada manusia itu sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Nah, puasa ini kata Allah dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan upahnya nanti. Nah, itu. Jadi ibadah puasa ini sifatnya sir, rahasia. Yang tahu cuman kita dengan Allah, ya. Nah itu, tengah hari bolong ibu masuk kamar, makan sepiring, keluar kamar jalan gaya cak lesu tuh, yakin kalau itu puasa ibu kan? Nah itu seperti itu, karena memang sifatnya rahasia, yang tahu cuma kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking rahasianya, pahalanya pun masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman orang yang puasa itu diujungi, uji Allah, aku berikan 2 kebahagiaan. Yang pertama apa? Di saat nunggu buka. Luar biasa, jam-jam ini rasanya kita lah lemah ya dari bang hati ini. Ya. Cobaannya itu biasanya 12 ke bawah. Puasa itu hari panas, nah seperti itu. Ke pasar pula, secara lah Pak, wong puasa nih. Nyingok pertaret lagi cak sirup marjan. Kira-kira mah itu kan. Namanya puasa kan seperti itu. Jadi tidak sia-sia ya amal kita itu tetap diperhitungkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menyanyiakan amal hambanya sekecil apapun. Yang penting amal itu dibarengi dengan niat yang benar, tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan pelaksanaannya juga memang harus kita ilmui. Itu penting ya karena tidak cukup niat baik yang benar, tapi pelaksana juga harus benar. Ya model puasa ini, ya seperti itulah kira-kira. Kita harus tahu rukunnya. Apa ibu-ibu rukun puasa? Rukun puasa apa? Niat. Nah itu ya. Itu yang membedakan puasa sunnah dengan puasa wajib. Oke. Kalau puasa sunnah, niatnya boleh di tengah jalan. Ya. Habis subuhan belum makan apa-apa misalnya. Nak buat minuman tidak katik gulanya, sudah niat puasa tidak masalah. Baik. Tapi kalau puasa wajib tidak bisa. Ya. Seperti itu. Baik Ustaz, kita terima telepon dulu. Caknya lah rang ring. Halo, assalamualaikum. Halo. 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 Ya, siapa di mana? Ya, waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Dari Ibu Juwita Pak di Juwita. Pelaju. Silakan Bu. Ya, mau tanya ya Pak Ustadz. Ya Bu. Kita nih kan di bulan puasa nih kan kadang kan puasa tapi misalnya sholatnya kurang lengkap gitu. Tapi menjalankan ibadah yang lain kayak misalnya sedekah, terus gak bergibah gitu. Tapi yang utamanya kurang gitu. Nah itu apakah masih termasuk golongan orang-orang yang merugi ya Pak? Ya. Ya, itu aja Pak, terima kasih. Iya, ini perlu penegasan Ustaz. Iya. Jadi memang ibadah itu kan seperti sholat, puasa, zakat ini disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang memang dibarengi dengan dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Kemudian ibadah mahdhah itu sendiri tentu ada yang sifatnya fardu, ada yang sunnah. Nah, sebenarnya kita kalau untuk urusan yang fardu itu lebih baik kita prioritaskan. Ya. Jadi misal sholat 5 waktu, ya idealnya harus kita tepat waktu. Karena termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah adalah melaksanakan sholat di tepat waktu.
Nah, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, nah, seperti itu juga. Jadi kalau kata ibu tadi mungkin sholatnya kurang tepat waktu, kadang atau mungkin sering bolong-bolong, ya. Tapi ada juga ibadah-ibadah lain yang dia laksanakan. Nah itu. Jadi masing-masing ibadah ini sebenarnya punya fadilahnya, keutamaan masing-masing. Nah itulah kita di dalam hidup ini jangan merasa jumawa dengan amalan kita masing-masing. Ya. Misalnya sering puasa sunnah, ya cukup jadi amalan rahasia baik lah. Jangan kita kasih tahu sama yang lain. Ya. Mungkin dia tidak ahli sunnah, tidak ahli puasa sunnah, tapi dia ahli sedekah seperti itu. Yang sedekah juga jangan jumawa. Aku sering sedekah. Ya. Mungkin yang tidak sedekah itu biasa qiyamul lail, salat malam dan lain sebagainya. Jadi masing-masing amalan itu punya fadilah atau keutamaan masing-masing dan tentu dasar hukumnya masing-masing. Tinggal kita baik mempertimbangkannya, memanagenya, ya. Artinya di antara yang penting itu pasti ada yang terpenting. Nah itulah kaidahnya seperti itu. Utamakan yang lebih penting dari yang terpenting itu. Nah itu saja Bu mungkin jawabannya. Ya, jadi harus cari ilmunya. Betul. Jadi dengan ilmu ada dasar untuk beramal gitu kan. Beramal ibadah dicari ilmunya. Kalau ilmunya sudah ada kuat insya Allah. Paham jadi paham apa yang kita lakukan. Itu maksud Ustadz tadi kan. Jangan ilmu melok-melok. Atau yang ilmu melok-melok kan. Oh sedekah melok. Oh nganu melok. Taklid itu. Taklid buta. Iya ya. Oke memang harus ada ilmunya. Telepon tetap kami tunggu. Yang ingin berpartisipasi di nomor 0811 78 71 974 atau di WhatsApp 0823 1198 1790. Tapi memang lemaknya langsung telepon, langsung komunikasi dengan Ustadz ya. Ibu masih Majelis Siratul Mustaqim sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rusnawati dari Majelis Taklim Siratul Mustaqim, Kelurahan 3 Ilir Palembang. Izin bertanya Tat, ini mengenai tadarus Tat. Di dalam tadarus itu kebanyakan yang ikut tadarus mereka yang masih belajar Tat ya. Kita support mereka Pak Tat, karena yang banyak datang itu justru yang masih belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, Tat, apakah berdosa kita sebagai penyimak kalau mereka itu melakukan kesalahan di dalam pembacaan? Karena membaca ayat suci Al-Quran, salah membaca, salah arti. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, apakah yang pengawas tadi menjadi berdosa? Demikianlah pertanyaan saya, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya bukan kapasitas aku. Nah, jelaskan itu dosa atau tidak. Yang jelas orang yang mahir baca Quran itu dapat ganjaran pahala 2. Tapi sebaliknya yang terbata-bata itu orang yang mahir baca Quran, maksud saya itu dapat ganjaran pahala 1. Tapi sebaliknya orang yang terbata-bata baca Quran justru dapat ganjaran pahala 2. Apa sebab? Karena kesungguhannya itu yang dinilai. Jadi kata guru ngajinya loh jadi misalnya kan loh masih baik. Jadi karena kesungguhan dia untuk memperjuangkan satu huruf itulah maka dia bernilai ganda. Jadi menurut hemat kami insya Allah tidak berdosa Bu. Dengan kita mengajak dia, mensupport dia pun sudah merupakan nilai pahala tersendiri tentu bagi Allah. Nah kedepannya mungkin memang perlu dibimbing. Ya jujur kita ini kan non Arab, sedang Al-Quran ini kan bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu kan kalam kudus Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab yang fusha. Dan dihukumi ibadah bagi siapa saja yang bacanya, mendengarnya, baik dia mengerti ataupun tidak mengerti artinya, tetap punya nilai pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Nah cuman pesan aku Siko,
kalau tadarusan yang Iqra 4 tidak usah pakai mikrofon. Ya. Iya. Iya, jadi kita tadarusan tidak usah pakai corong keluar. Nah, seperti itu, saling bimbing, saling ingatkan itu ya. Karena mereka yang kurang lancar itu mau merapat itu sudah syukur kita. Biasanya kan ada rasa minder, Pak. Iya. Nah itu, jadi kita support dia. Benar Bu, apa yang sudah Ibu. Insya Allah tidak berdosa lah. Di masjid itu Bella sudah ada ya. Apa namanya istilah kita tuh ibaratnya itu sudah terdengar galau ya, tidak perlulah sampai nak pakai mikrofon tadi. Iya. Baik, kalau kita cermati dari tadi penjelasan ini kan berkutat seputar kita membahas masalah ibadat kita di bulan Ramadan, mana kita yang melakukan sesuatu bermanfaat, mana yang kita melakukan sesuatu yang bernilai pahala. Dan rata-rata memang ya secara jujur baik semua manusia kan ingin mengejar pahala ya Ustaz ya. Ya bukan cuma melakukan sesuatu tapi pengen pahala. Dan alhamdulillah dengan janji Allah ini kita insya Allah dengan niat bela sudah dapat pahala kan gitu ya. Nah itu yang menjadi menjadi semangat kita. Nah ini di penghujung Ramadan kita akan bersuka cita kalau kita sudah menyambut hari kemenangan. Tapi tidak kata yang tahu saat kita ini menang apa kalah. Saat. Betul. Tahu tak? Kata yang tahu ya. Tapi kita menyambut hari kemenangan. Nah kira-kira ada tak tanda-tanda wong yang menang ini Ustaz? Atau nih ada tanda-tanda yang di dalam ini menang. Tapi kalau baju baru itu jelas itu. Kira-kira. Tanda-tanda orang yang menang selama Ramadan itu ada. Nah. Ya. Apa tandanya? Di antaranya kebaikan itu dibarengi dengan kebaikan pula. Itu tanda puasa yang berhasil itu satu bulan Ramadan yang kita menempa di situ membekas di 11 bulan yang lainnya. Jadi semangat Ramadan itu idealnya memang harus tetap kita jaga. Ya. Kalau di bulan Ramadan kita semangat makmurkan masjid, di luar Ramadan pun harus kita pertahankan. Kalau di bulan Ramadan kita rajin baca Quran, pun demikian. Di luar Ramadan semangat baca Quran pun harus tetap kita pertahankan, bahkan ditambah. Nah itulah ciri-ciri orang yang berhasil puasanya. Kalau dikatakan menang, ketika dia puasa, tidak makan, tidak minum dari terbit matahari, dari terbenam dari fajar sampai terbenam matahari, itu sebenarnya mereka itu sudah menang perang. Ya, betul. Melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini kan musuh yang ada pada diri kita masing-masing, Bu. Maaf, ini mungkin kita bisa ngatur orang banyak kan, dong. Tapi belum tentu baca ngatur diri dewe. Contohnya hawa nafsu emosi. Nah, iya. Nafsu itu cenderung ngajak kita rusak. Ya, Quran mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung ngajak kamu rusak. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Marah boleh tak bulan puasa? Tidak boleh. Kita marah boleh tak sebenarnya? Boleh asalkan marahnya karena Allah. Ya. Kalau nyengok bapaknya tidak sholat, wajiblah kita mengingatkan. Marah tidak apa-apa. Kalau anak kita mungkin tidak sholat, wajib kita orang tua mengingatkan. Ya. Bahkan marah tidak apa-apa itu. Masalahnya kita ini galak, toleransinya berlebihan. Kalau anak kita tidak les, kita sudah mulai hitung-hitungan ini. Rugi kalau tidak les, walaupun masih tidur kita bangun nih. Tapi kalau anak kita, kalau kita anak tidak sholat, kita biar kebaik, jangan dia mungkin kecapean. Nah itulah kita. Baik Ustaz, kita lanjut lagi karena ini sudah ada WA juga sudah masuk bertanya dan ibu-ibu tadi sudah ada pertanyaan ya. Lagi kalau masih ada bonus waktu pertanyaan kita buka lagi. Yang pasti kita akan menyaksikan beberapa pesan yang akan lewat. Tetap bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Baik, terima kasih masih bersama saya M. Ridwan Rifai dan Al-Ustadz Haji Slamet Hasan SAG masih membahas mengenai orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Tetap di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Ibu-ibu yang cindo-cindo
ya. Cindo-cindo ini belaga ya, Palembang tuh keren ya dulu ya. Itu bakso kita Palembang ya. Kalau cindi itu pasar, Bu. Ini cindo dari Majelis Taklim Shirathul Mustaqim ya. Makasih yang sore ini sudah berkenan hadir dan mewarnai layar TV Sumsel dengan seragam yang keren. Pak Ustadz, ini ada WA dari Yadi di Gandus. Bagaimana hukum puasanya orang yang sudah berniat untuk sahur? Bahkan dari saat tarawih lah berniat sahur ini ya. Tapi tidak terbangun sahur. Namun tetap memutuskan untuk puasa. Apakah ada nilai kerugiannya? Terima kasih. Nah, itu ya. Yang sudah masuk lagi baru ntar ada lagi yang masuk katanya mau bertanya Pak Ustadz dari Ibu Reni di Pelaju. Sekarang kan kita mau zakat, gimana cara aturan zakat fitrah dan kode puasa yang benar Ustadz? Terima kasih, kode puasa. Nah itu dulu ikut. Jadi yang pertama tadi sudah niat sahur tapi tidak terbangun, tapi tetap puasa. Ya sah puasanya. Ya sahur itu mendatangkan keberkahan, Bu ya. Berkah secara fisik, berkah secara sunnah ya. Jadi maka itu termasuk bagian daripada rukun ya. Rukun puasa itu. Kemudian itu termasuk sunnah dalam berpuasa itu mengakhirkan makan sahur ya, menyegerakan buka. Nah itu. Nah orang yang makan sahur itu dapat keberkahan tersendiri. Paling tidak dia berkah fisik ya. Artinya secara fisik kesiapan fisiknya untuk berpuasa kan lebih terjamin karena dia makan sahur kan. Artinya jangan sampai kita itu tidak makan sahur walaupun secara fisik mungkin kita ini kuat. Ya, tapi makan sahur karena di situ ada keberkahan. Ngikut sunnah Rasul dapat nilai keberkahan, kemudian ada doa dari malaikat di situ. Nah itu ya. Makanya kalau kita indah Syafi'i niat puasa itu kan kita ulang-ulang terus. Ya, diucapkan baik ba'da sholat tarawih maupun ketika makan sahur itu untuk ihtiyat, untuk hati-hati karena ibadah tanpa niat ya zong. Ya, nah itu karena segala aktivitas ibadah itu hal yang pertama yang harus kita tata itu niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala aktivitas ibadah itu dasarnya harus niat dulu. Nah, niat ini tentu berkait dengan hati. Ya, kalau sudah menyangkut hal yang berkait dengan hati, berkait pula dengan keikhlasan. Ya. Jadi niat itu menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah. Keikhlasan menjadi penentu daripada diterima apa tidaknya ibadah kita itu. Jadi jangan tidak niat ya, segala sesuatu dasar harus niat. Nah, yang kedua tadi apa kan? Itu kaitan dengan zakat. Zakat. Ya sama kodo Ramadan. Kodo puasa. Kalau zakat yang dimaksud zakat fitrah. Ya. Jadi harus kita tunaikan startnya boleh 1 Ramadan ya. Finishnya sampai akhir Ramadan, dalam arti orang yang sedang sholat Idul Fitri itu jangan sampai bubar kemudian dia baru ngasih zakat. Itu sudah bukan zakat fitrah lagi, tapi itu dihitung sebagai sedekah biasa. Makanya ada kesunahan ketika sholat Idul Adha kalau pacak mulainya pagi, ya kemudian jangan panjang-panjang juga khutbahnya itu, karena kita nak mengeksekusi sapi ya. Tapi kalau dia puasa Idul Fitri sebaliknya, kalau bisa agak siang mulai sholatnya, khutbahnya boleh sedikit panjang seperti itu, kesempatan saudara kita yang mau berzakat. Nah itu Pak. Iya. Jadi memang lebih baik kita juga tadi kembali ke ilmunya lagi. Harus paham bahwa pentingnya ibadah dengan niat dan dengan ilmu. Baik, kita sudah di penghujung. Ada kesimpulan yang ingin disampaikan kaitan dengan orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa TVRI di rumah, yang jelas Ramadan akan segera berlalu meninggalkan kita semua, ya. Dan suasana kemenangan pun sudah sangat terasa sekali. Ya. Oleh karena itu di penghujung Ramadan ini tentu kita berdoalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah menerima ya rangkaian amal ibadah kita selama Ramadan ini,
Kemudian kita juga berharap dan juga berdoa semoga ini bukan jadi Ramadan kita yang terakhir ya. Oleh karena itu jangan sampai kita rugi lah ya, karena Ramadan 1448 Hijriah insya Allah tetap hadir. Tapi masalahnya ada tak jaminan kita ini bakal ketemu dengan Ramadan berikutnya. Makanya tema kita ini bagus ya. Artinya jangan sampai kita menjadi orang-orang rugi Bu ya. Nah, mudah-mudahan. Itu baik Pak Kandar. Baik, terima kasih Pak Ustadz Haji Slamet Hasan, sarjana agama yang sudah menarik benang merahnya bahwa begitu pentingnya kita di penghujung terutama untuk introspeksi diri. Apakah kita melaksanakan ibadah tahun ini sudah mendapatkan ampunan, bebaskan dari api neraka, dan kita akan nanti tergolong dengan orang-orang yang bertakwa. Itu yang doa kita yang selalu kita panjatkan. Mudah-mudahan hari terakhir ini berdoa lebih kencang. Ya apalagi kalau itikaf. Itikaf lebih bagus lagi, banyak kencang berdoa. Terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Shirathul Mustaqim yang sudah hadir 3 ilir dan selalu semangat untuk mengikuti majelis. Terima kasih Ustadz Slamet Hasan yang sudah memberikan pencerahan bagi kita kaitan dengan orang yang merugi di bulan Ramadan. Baik pemirsa, inilah jumpa kita dalam acara Hikmah Ramadan kali ini di hari ke-27 Ramadan 1440 Hijriah. Dan kami ingatkan bahwa beduk azan maghrib tanda waktu berbuka puasa untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18:16. Mari kita sama-sama menantikan beduk azan maghrib nantinya. Dan mudah-mudahan acara yang bermanfaat. Dan akhir kata, saya Muhammad Ridwan Fahmi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.